Halo pendengar cerita, sekitar 300 tahun sejak kedatangan Hernan Cortes untuk menaklukkan Meksiko, wilayah itu pun menjadi koloni Spanyol. Perang kemerdekaan Meksiko untuk memerdekakan diri dari Spanyol dimulai sekitar awal 1800-an. Adalah Miguel Hidalgo, seorang pastor yang menginisiasi perang kemerdekaan untuk Meksiko. Tak lama setelah memulai pemberontakan terhadap Spanyol, Miguel Hidalgo kalah dan tewas. Namun semangat kemerdekaan Hidalgo tidak hilang. Pemberontakan terus berlanjut dan akhirnya Meksiko pun mengklaim merdeka pada 1821. Apakah hal itu sudah selesai? Oh, tentu saja tidak. Spanyol dengan berbagai alasan tidak mau melepaskan begitu saja Meksiko. Pada 1829, Spanyol mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Isidro Barradas untuk menguasai kembali Meksiko, namun dia kalah. Operasi Barradas itu dikalahkan oleh pasukan Meksiko yang dipimpin oleh seorang militer ambisius, taktikal namun ia sedikit gila. Dia adalah Antonio López de Santa Anna. Siapakah dia? Beginilah ceritanya. Meskipun Meksiko telah mengklaim diri merdeka dari Spanyol pada 1821, namun Spanyol menolak klaim sepihak itu. Spanyol nantinya baru mengakui kedaulatan Meksiko pada 1836. Pada masa itu, Meksiko mengalami pergantian berbagai aspek dalam tata negara, mulai dari konstitusi hingga presiden yang berganti berkali-kali. Pemimpin Meksiko waktu itu, Agustín de Iturbide, yang memimpin Meksiko dalam bentuk monarki, digulingkan oleh kelompok liberal yang menolak Meksiko dalam bentuk kekaisaran. Di saat kondisi dalam negeri masih terguncang, Spanyol yang belum mau melepaskan Meksiko datang kembali. Armada Spanyol datang dengan dipimpin oleh Isidro Barradas, seorang perwira Angkatan Laut Spanyol. Mengetahui armada Spanyol yang akan berusaha menguasai kembali Meksiko, seorang tentara kondang memimpin pasukan untuk menghadapi Barradas di pantai Meksiko. Dia adalah Antonio López de Santa Anna. Singkat cerita, Santa Anna berhasil membuat pasukan Spanyol menyerah dan mundur. Hal ini bukan hanya karena kehebatan pasukan Santa Anna saja, melainkan karena orang-orang Spanyol yang datang dari jauh banyak yang menderita demam kuning, suatu wabah endemik di wilayah sekitar Meksiko pada waktu itu. Kemenangan atas Spanyol ini meninggikan nama Santa Anna di mata masyarakat. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai pahlawan. Dia juga semakin percaya diri untuk tampil di kancah kekuasaan puncak Meksiko. Nah, sebelum kita lebih jauh, siapakah Santa Anna ini sebenarnya? Mengapa dia dikenal dalam sejarah awal Republik Meksiko? Beberapa artikel menyebut dirinya adalah komandan yang buruk dalam perang. Mengapa begitu? Oke, kita kenalan dulu dengan Antonio de López Santa Anna. Santa Anna adalah seorang keturunan Spanyol yang lahir di Meksiko. Keluarganya berasal dari kalangan kelas menengah. Pada saat dia menginjak usia remaja, dia memilih untuk menjadi tentara kerajaan Spanyol. Tentara ini berada di bawah pemerintahan kerajaan Spanyol yang artinya dia adalah bagian dari Spanyol yang waktu itu menjajah Meksiko. Pada awal-awal karirnya, dia terbiasa menghadapi pemberontak dari Meksiko yang menginginkan kemerdekaan. Namun seiring waktu, dia justru membelot dari kerajaan Spanyol. Dirinya justru bergabung dengan pemberontak Meksiko yang menentang Spanyol, hingga akhirnya Meksiko mengklaim atas kemerdekaannya sendiri pada 1821. Setelah pemberontak menguasai Meksiko dan mendirikan monarki sendiri, nyatanya Santa Anna tidak bisa diam mendukung pemerintahan baru dari pemberontak yang didukungnya. Dia justru mengangkat senjata untuk kembali memberontak kepada Raja Agustín de Iturbide yang menjadi kawannya dalam pemberontakan melawan Spanyol dulu. Alasan atas pemberontakan ini sendiri sangat kompleks. Beberapa sumber menyebut karena banyak orang yang tidak menginginkan Meksiko berbentuk monarki, dan ada juga yang menyebut Santa Anna memberontak karena kekuasaannya dihambat oleh Agustín de Iturbide sendiri. Pemberontakan ini berhasil. Meksiko yang berupa monarki berubah menjadi negara federal dan dipimpin oleh presiden. Sayangnya, perpecahan dalam pemerintahan terus berlanjut antara sesama pejuang kemerdekaan. Setelah Santa Anna berhasil mengalahkan Spanyol dalam operasi Barradas, pengaruh Santa Anna semakin besar. Pada tahun 1933, dia diangkat menjadi presiden untuk pertama kalinya. Namun entah mengapa dia tidak begitu tertarik dengan jabatannya itu. Dia memilih untuk memberikan kuasa pada wakil presiden Valentin Gómez Farías untuk menjalankan pemerintahannya.
Namun kebijakan-kebijakan wakil presidennya yang banyak ditentang publik membuat Santa Anna justru mengorganisir pemberontakan atas pemerintahannya sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, dia meninggalkan jabatan presidennya dan memilih untuk kembali menjadi tentara. Pada tahun 1938, saat Santa Anna tidak lagi menjabat sebagai presiden, Perancis mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 600.000 peso kepada Meksiko. Hal ini berawal dari seorang warga Perancis yang tinggal di Meksiko, yaitu Monsieur Remontel, yang mengadukan keluhannya kepada pemerintah Perancis atas kerusakan dan penjarahan toko kuenya yang dilakukan oleh pasukan Meksiko. Remontel pada awalnya hanya meminta ganti rugi sebesar 60.000 peso, namun pemerintahan Perancis meminta ganti rugi sebanyak 600.000 peso atas kerugian toko warganya. Menghadapi tuntutan tersebut, Meksiko yang memang gak kaya-kaya amat pada waktu itu menolak membayar ganti rugi. Perancis mengancam akan menyerang Meksiko jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, namun Meksiko tetap tidak peduli. Pada saat itulah Santa Anna yang telah meninggalkan jabatan presidennya dan beristirahat tiba-tiba muncul untuk menawarkan jasanya melawan pasukan Perancis. Banyak yang percaya bahwa dia kembali ke medan perang untuk mengambil lagi harga dirinya yang hancur akibat revolusi Texas pada 1836. Santa Anna memimpin ribuan pasukan Meksiko untuk memukul mundur tentara Perancis. Namun sayangnya saat melakukan pengejaran di dermaga, pasukan Perancis menembaki tentara Meksiko dengan tembakan meriam. Hal ini mengejutkan tentara Meksiko yang akhirnya mundur. Pada saat itu, Santa Anna terkena tembakan di kaki kirinya. Dirinya terluka parah dan berakhir dengan amputasi. Akibat dari perang yang disebabkan toko kue ini, Meksiko menyerah dengan kesepakatan untuk membayar 600.000 peso kepada Perancis sebagai ganti rugi. Namun pada kenyataannya, uang tersebut tidak pernah dibayar oleh Meksiko. Meskipun kalah dalam perang kue atau pastry war ini, Santa Anna kembali dengan sesumbar kalau dirinya adalah pahlawan. Kehilangan satu kakinya justru membuat dirinya percaya diri karena menganggap itu adalah simbol perlawanan. Santa Anna bahkan membuat pemakaman khusus untuk kakinya yang telah diamputasi. Dia menguburkan kakinya dengan prosesi militer. Dampak dari perang itu juga membuat Santa Anna dipercaya kembali untuk menjadi presiden Meksiko, meskipun harus hidup dengan kaki palsunya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, dia juga meninggalkan jabatannya ini karena berbagai gejolak yang ada di Meksiko, hingga kakinya yang telah dikubur digali kembali oleh rakyat Meksiko dan diarak keliling kota untuk melecehkannya. Apakah sudah selesai? Oh, tentu saja belum. Kisah heroik sekaligus tragis Santa Anna justru terjadi pada tahun 1847 hingga 1848. Saat itu Amerika Serikat telah menganeksasi atau mencaplok Texas yang telah memerdekakan diri dari Meksiko. Ya, Texas yang kini kita kenal bagian dari Amerika dulunya adalah bagian dari Meksiko. Atas pencaplokan wilayah Texas itu, Meksiko memaksakan diri untuk mendeklarasikan perang atas Amerika. Meksiko enggan mengakui kemerdekaan Texas. Pada tahun-tahun itu yang lebih dikenal sebagai Perang Meksiko-Amerika, Santa Anna tampil kembali. Namun sayang seribu sayang, bukannya menang justru pasukan Amerika berhasil mengambil kaki palsu Santa Anna. Saat tengah dalam peperangan di siang hari, Santa Anna tengah beristirahat dan makan siang. Namun tiba-tiba pasukan Amerika datang menyerbu. Santa Anna yang terkejut segera berlari dengan pasukannya. Saking terkejutnya hingga entah bagaimana ceritanya sampai kaki palsunya ketinggalan dan dapat diambil oleh pasukan Amerika. Pasukan Amerika yang mendapat kaki palsu Santa Anna membawanya kembali sebagai piala kemenangan. Akhir perang tersebut, Meksiko harus kehilangan sebagian besar wilayahnya yang memilih untuk memerdekakan diri dan bergabung bersama Amerika. Di antara wilayah yang hilang itu adalah Texas, New Mexico, Colorado, dan Nevada. Wilayah-wilayah itu hampir 50% dari wilayah Meksiko pada awalnya. Sebagai gantinya, Meksiko menerima kompensasi sejumlah 15 juta dolar dari Amerika. Akibat perang ini, pamor Santa Anna benar-benar meredup. Pemberontakan dan tuntutan untuk menggulingkannya memuncak pada 1855 saat dia akhirnya benar-benar meninggalkan jabatannya sebagai presiden dan tidak pernah kembali lagi. Santa Anna menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengasingan di beberapa negara di Amerika Selatan dan Amerika Serikat. Pada 1874, dia bisa kembali ke Meksiko untuk menghabiskan sisa usianya. 2 tahun kemudian, Santa Anna meninggal dunia.
Nah, pendengar cerita, itulah Santa Anna, sang Napoleon dari Barat, seorang politikus, militer, dan salah seorang yang kontroversial pada masanya. Dia lebih dikenang atas ambisi dan keanehan karakternya yang menyebabkan kerugian bagi negaranya. Meskipun begitu, dia juga dianggap pahlawan dan seorang yang memiliki pengaruh positif atas perkembangan Meksiko. Hingga pada masa kini, kaki palsu Santa Anna yang disimpan di Museum Illinois, Amerika masih sempat diupayakan oleh Meksiko untuk dikembalikan sebagai penghormatan. Namun Amerika menolak hal itu. Terima kasih telah menonton dan subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal unik dan menarik di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.